Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adini, Ekop 2013 dengan NIM 8105132127. Sini saya akan mempresentasikan proposal saya berjudul Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Latar belakang masalah di sini adalah pertama, pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Kedua, kurangnya investasi mengakibatkan beberapa perusahaan mengganti tenaga kerja ke mesin produksi untuk menciptakan hasil yang optimal demi mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, upah tenaga kerja yang tidak merata dan juga tidak mencukupi kebutuhan hidup menjadi faktor utama bagi para pencari kerja di Pulau Jawa. Sedangkan faktanya saat ini, akibat Corona, 13 perusahaan akan bangkrut dan 8.800 pekerja akan di-PHK. Lalu ada beberapa perusahaan di Kabupaten Jawa Tengah terpaksa tutup karena kelangkaan bahan baku dari negara Cina. Lalu ada juga fakta selanjutnya, 2 tahun terakhir di Pulau Jawa masih menjadi pulau dengan tenaga kerja terbesar di Indonesia setelah Pulau Jawa, dengan kenaikan 1.900.000 jiwa pada tahun 2007 ke 2018. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka peneliti akan meneliti dengan judul Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2012 sampai dengan 2018. Identifikasi masalah di sini yang pertama adalah tidak seimbangnya peningkatan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat investasi mengakibat rendahnya pula lapangan pekerjaan yang ada. Yang ketiga, rendahnya upah yang diperoleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Yang keempat, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan nasional. Lalu pembatasan masalah di sini disebabkan oleh beberapa aspek, dimensi, serta faktor-faktor yang sangat luas dan kompleks. Maka peneliti membatasi masalah hanya pada pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa? Kegunaan penelitian secara teoretis. Peneliti berharap penelitinya hasil ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi meningkatnya jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mereferensi penelitian selanjutnya tentang investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Kajian teori penyerapan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun masyarakat. Lalu ada menurut Sumarsono, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Artinya, setiap orang yang bersedia untuk bekerja, baik untuk dirinya sendiri, dinamakan tenaga kerja. Sehingga kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan keadaan lapangan untuk para pencari kerja. Kajian teoritik investasi. Menurut Sukirno, ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasikan. Lalu menurut Donwurst, Fisher, dan Sart menyatakan bahwa investasi adalah tambahan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Teori upah. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh sebagai bentuk jasa yang disediakan oleh tenaga kerja pada pengusaha menurut Sukimo. Lalu menurut Sumarsono menjelaskan upah adalah sebuah imbalan atau berubah tunjangan untuk karyawan itu sendiri yang jumlahnya telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja. Di sini ada hasil penelitian yang relevan. Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ferianto dan Jaka Sriana yang berjudul Labor Absorption Under Minimum
Wage Policy in Indonesia. Studi ini mengungkapkan bahwa kebijakan upah minimum di seluruh provinsi telah menciptakan jebakan pengangguran pada periode tersebut. Lalu yang kedua, menurut Febriana Rizky Wasila Putri yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan hasil secara parsial bahwa variabel PDRB, tingkat upah dan investasi mempengaruhi secara signifikan pada derajat 1% terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Lalu ada hasil penelitian menurut Dimas dan Neni Koyanti yang berjudul Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Penelitian ini menunjukkan hasil secara parsial, di mana variabel tingkat upah real dan investasi mempengaruhi secara signifikan terhadap 1 derajat per 1% terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Lalu ada hasil penelitian menurut Elizabeth Danauli dan Freddy Wangke yang berjudul Pengaruh Upah, Tenaga Kerja dan Investasi Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia, di mana hasil penelitiannya menjelaskan variabel upah dan investasi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien determinasi sebesar 0,97. Lalu ada kerangka teoritik menurut upah dengan penyerapan tenaga kerja. Tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana apabila tingkat upah meningkat maka menaikkan juga tenaga kerja, dan sebaliknya jika upah menurun maka permintaan tenaga kerja pun akan menurun. Lalu ada kerangka teoritik investasi dengan penyerapan tenaga kerja, di mana investasi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga perusahaan dapat menggunakan investasi tersebut untuk menambah faktor produksi yang lainnya. Perumusan hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, maka peneliti memprediksikan. Yang pertama, terdapat pengaruh yang negatif antara upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang kedua, terdapat pengaruh positif terhadap investasi kepada penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara upah dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Lalu ada tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang kedua, mengetahui pengaruh upah terhadap tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang ketiga, mengetahui pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Objek dan ruang lingkup penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Pulau Jawa, karena Pulau Jawa masih menjadi penyumbang ekonomi tertinggi di Indonesia dan menjadi pusat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dibanding dengan pulau lainnya di Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini menggunakan metode ex post facto. Penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Lalu ada konstelasi hubungan variabel, di mana X1 adalah upah investasi, lalu X2 adalah upah. Di sini terikat dengan variabel terikat yang dimana variabel terikat adalah penyerapan tenaga kerja. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data 6 provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2012 sampai 2018 karena wilayah tersebut masih menjadi pusat utama perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Lalu sumber datanya yang dipakai berasal dari BPS, Badan Pusat Statistik, lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Keuangan sebagai pendukung. Juga sebagai pendukung, peneliti menggunakan buku, jurnal, surat kabar, serta browsing website tentang penyerapan tenaga kerja. Teknik analisis data yang pertama adalah teknik analisis data panel, persamaan regresi. Yang kedua, teknik uji Chow untuk menentukan model common effects dan fixed effects. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik, dan keempat ada uji hipotesis, serta yang terakhir ada analisis koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih pada dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.